dalam sejarah Islam sing paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok nopo Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahih ya, riwayat dari Kanjeng Nabi, sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan, ya, suku, kabilah, ras, marga, itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Bahkan dalam proses nopo dakwah, ya. Dalam proses nopo dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy itu gudeng ya, setiap saat ingin bunuh nopo. Tapi karena punya gengsi marga, umpama Muhammad matilah sing mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe ya anak ditabuk bapak dhewe tapi wong liya tetep bapake ra trimo. Padahal nek omah iku tabuk-tabukan dhewe, Pak. Bojo ge ngoten. Nak wong liya darane elek iku dene sing keblondro. Padahal ning omah dene dhewe darani bojone napa? Elek. Ben sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf, ya mereka kalau ayam Mina ya tunggu di Mina. Nah musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasul. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun. Tiap tahun dakwah enggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah itu 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khosroj ya. Tiang Aus lan Khosroj. Aus dan Khosroj itu orang Yathrib. Ya. 480 kilo dari Mekah. Yathrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini rumah benar ya. Dan zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini dan sampean ngerti ya? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini rumah tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu rumah. Orang-orang Aus dan Khosroj. Ini rumah. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, pokoknya agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya, secercah apa? Kebenaran. Wong Aus Khosroj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yathrib. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini sampean ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqi Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran itu wa miwaro Ishak napa Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda TS. Sing lahirno Ari Saron TS niku. Niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda TS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa apa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir orang Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Mergo sejarah Islam lah darani bumi Yahudi dhisik Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak.
Nabi Isa ada anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan tahun 6664 itu sebetulnya sudah masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara apa? Israel. Lawang Palestina itu sakjane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah, itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulanya nganti kiamat PBB sudah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika, itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa. Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama. Kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Saya nak liani Yerusalem, PPN rapopo, misalnya jalur Gaza, masih masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinan wong Islam Nabi nate sholat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinan wong Yahudi niku nggih wae babae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi muk misanan. Paham mok napa? Misanan. Lane wong ku gedeng misanan tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa. Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna anu bilaroy bin indabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail nisbatuhu pamuntan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namine Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah. Paham ya? Artis-artis ini Sarah yang ada bambai di sini. Sing napa Yahudi. Sajane Sarah yo Yahudi, Sarah nu bunyai Ibrahim. Ya bunyai Taulus. Saya ini bojone Karmen karo dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dadi Sarah iku garwane Nabi Ibrahim. Nglahirno Nabi Ishak. Nglahirno Nabi Yakub. Lah pas Nabi Yakub iku nglahirno jenenge Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk nglahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melawang buana, terdiri didol, sampai dulur-dulure, jadi di Mesir, jadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Nah mulai ini Nabi Yusuf itu di masalah, gue tahu Salma, Zulekha, sempat kesensem. Karena Mesir itu negara Islam, lahir tarik perutnya aja, membabai di situ, sing Nabi lagi. Nah itu ada sejarah, jadi kabel, ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf wis nabi ana walakot hamad bihi wa hamman apa? Iya. Cuma nabi ora tidak selingkuh. Nabi yo tahu wa hamman apa? Iya. Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih. Mesir karena dia ada itu. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami. Ning pintar ke poligami itu ya masalah. Tapi negara rasa mela-mela ora urusane kok mela-mela. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah bojo nek ora pati nasab, luwih tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab karo bedhis. Ngomong wae. Ngene wong lanang nek wis sugih seneng pembantu mergo nurut. Nek isih kere seneng wong sugih, numpang liwat. Tapi nek wis sugih ra seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenang. Pak. Ora ana menteri kok seneng bojo dosen, nek melarat seneng. Nek dadi pejabat kok seneng kae di mergo nurut. Pak. Niku mun sunat wae. Nek ora usah protes.
Sebenarnya kan mbah-mbah wis ngono iku. Termasuk sing soleh lah ngono, paham nggih? Sing soleh lah wae napa? Nabi Ibrahim wong soleh lho napa? Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah di Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah kan temu di Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas Nabi. Ning dinggo nang khas Nabi gak masuk akal. Mulane anggere ana kiai kok prilakune masuk akal, ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi ora pati masuk akal. Yang kiai ana ilmune nek ning Jawa Timur, kiai iki wali. Sekarang marat dijalui dhuwit. Di umat marat dijalui dhuwit. Nak sugih ora pati dijalui dhuwit. Kadang umat itu kok, ya sing marat malah dijalui dhuwit sugih boten. Kowe wis marat terang ana iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Dadi kita jalui dhuwit ben tau ngamal. Nah iku wong sugih setiap saat ngamal iso. Kiai kok warai. Paham ya? Wali-wali ku wis seneng dijaluk murid sing melarat timbang sesugih. Alasane sederhana. Kowe wis melarat nang dadi wali wong donya wis kere. Dadi nak melarat jemet medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis. Sing sugih ra wali lan untuk donyane. Wis melarat rantuk napa? Lho tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad. Napa? Mantu tenan, mboten mantu. Iku tahu Nabi ketamonan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing nguntang-untung masjid. Mulai dhisik agar sing betane masjid ya wong kere. Sahabat sugih wis mulai agar dalu ki napa? Mulai wong sugih. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi lalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid cari kelompok napa? Kere. Mulai semua sejarah berulang. Orang sugih kuat itikaf. Oh iki ilmu kuno lah. Akhirnya Nabi ke pengumuman. Sopo ya di antara kalian sing iso hormat tamuku. Jadi sing kere-kere ya ana kere kula ya Rasulullah. Akhirnya mulai. Cek ke diopo. Ya ora cukup kawan kere diopo. Oh, ora waduh payah tamu wis nyanggupi tamune Nabi wis tak hormat ning kene. Yo ana jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turokno kok jatahe anakmu juga tamu ya kere engke. Artinya Nabi itu sendiri, andikan Nabi itu rasional, ngomong apa? Dong para anak Utsman jatuh duit gue hormat. Oh, nah ya sing kere iki sing ben kere tetep duwe ngamal, paham ya? Ojo pepek kere terus gak duwe napa? Ngamal. Paham, nanti Nabi itu sendiri, boten ngene. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Sarang anak itu turun, ada nilai saya kena 3 kali diturun tenang. Tapi mau sak porsi pak, gampang ke lampunya dipateni. Bareng tamu itu hormat, lampu dipateni, ya gerontangan bareng, tawangannya di orang tengah kancani. Bareng gerontangan bareng, sana kancani, tamunya suara. Karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan, karena perjalanannya panjang, pakai onta, di rano marung, paham ya? Nah, saya kira bertamu marung sih. Marung sih lagi bertamu dia, jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Kalau dijamu makan, pasti esok jamaah subuh. Kanjeng Nabi, manjen Nabi. Dari ini kanjeng Nabi. Pangeran dulu, abek kue ku guyu, saking senengnya abek kue. Dan sebudi ya Rasulullah. Pangeran guyu, mereka aksiem dulu. Cek wong kok pinter ngono. Jadi gue makani tamu siji rapote nurakno anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mau sak porsi. Dene tetep ibu ngancani mau nganggo piring wis sendok glontangan. Paham ya?